Ya, kembali di Q&A masih bersama Umi Elvi Sukaisi. Tepuk tangan lagi teman-teman. Umi, menurut Umi itu musik dangdut tuh sekarang masih digemari nggak sih? Atau mungkin bisa lebih mendunia nggak di zaman sekarang? Memang udah mendunia, kita udah ke Amerika, ke ini udah. Cuma saya belum ke Eropa ya, Belanda belum. Apa yang kurang menurut Umi? Kayaknya sih oke, cuma memang lagu dangdut itu harus dengan pure dangdutnya. Kayak waktu itu belum lama saya ketemu dengan wartawan orang-orang Jepang segala macam. Dia tanya, karena waktu itu kan sempat banyak koplo, ina itu ya. Nah itu mereka pertanyakan, Elvi dia bilang, itu kemana? Dangdut pure itu kemana? Yang seperti you waktu itu pernah show di Jepang, tapi kok sekarang nggak ada? Mereka yang tanya, kenapa tidak dikembalikan lagi seperti waktu itu? Mereka soalnya lebih suka dengan pure gitu. Pure dangdut itu dia suka banget gitu loh. Karena di notasinya juga enak terasa kan. Sekarang kan suka dirubah-rubah. Is okay kayak penyanyi yang di kompetisi untuk berlomba. Is okay saya akuin memang perlu ya pembenahan atau mungkin mau improv yang lebih keren lagi, mau menyesuaikan dengan anak muda yang sekarang-sekarang ini, oke. Mafi muskilah. Tapi tetap saya berharap harus cocok dengan kemauan lagu itu. Jangan sampai keluar dari real note-nya. Nah, gitu. Umi, bicara soal notasi musik dangdut kan naik turun. Ibaratnya seperti itu. Notasi kehidupan, karir Umi sendiri itu kan juga pasti naik turun juga dong. Titik terendah yang pernah dialami sepanjang karir apa? Oh ya, pernah waktu saat itu kalau nggak salah nih di 2012, di tengah-tengah 2012 sampai menjelang ke 2013. Yaitu semaraknya goyang-goyang yang goyang terlalu erotis, penampilan yang baju juga terlalu buka-bukaan. Artinya disitulah sampai saya nggak sebut namanya, sampai dia mau tampil di Ancol, sampai penontonnya bilang, "Woi, turun kalau nggak bisa goyang." Tapi bukan aku yang show, waktu itu penyanyi lain gitu. Tapi yang dialami Umi sendiri, kenapa itu kemudian menurut Umi menjadi titik terendahnya Umi? Karena gini, di samping itu yang saya turut prihatin karena kan harus tampil dengan yang erotis, ya, terus bajunya juga harus buka-buka, ya itu udah. Dari zaman dulu saya menyanyi juga saya nggak pernah kenakan pakaian yang seperti itu, artinya dress yang itu. Ya dulu nakal-nakal dikit adalah pakai backless belakangnya, ya terbuka sedikit-sedikit. Zaman jahiliyah disebutnya ya. Kayo, tapi ini menarik sih kalau aku bisa tambahin. Dari jawaban Umi ini menunjukkan, ya kalau tadi pertanyaan titik terendah, Umi Sukaisi itu adalah dangdut itu sendiri. Karena titik terendahnya yang dijawab adalah titik terendah dangdut itu sendiri menurut Umi gitu. Umi Elvi Sukaisi adalah dangdut. Definisi dari dangdut itu sendiri gitu. Dangdut ketika dipersonifikasikan ini bentuknya. Betul. Kemarin kita juga ngelihat gitu ya Umi gimana duet sama kolaborasi sama legenda ska Tokyo Jepang gitu ya, Tokyo Ska Paradise, dan Umi sempat mendangdutkan Jepang. Lagu-lagu Umi diputar di TV nasional di sana dan begitu populer. Nah cerita itu mungkin sekarang nggak banyak yang tahu. Bisa diceritakan gimana sih dulu ketika... Saya pertama ini mereka minta supaya dari Indonesia nih keroncong dan dangdut. Pokoknya udah 29 tahun yang lalu dengan Sky Paradise tuh. 96 ya. Saya show di sana dengan grup Mahkota. Waktu ada mendiang masih ada suami, ya kan. Sempat pertama saya bawa Fitria masih lagi lagi hitnya Jaipong. Jaipongan. Jadi Tria ngisi Jaipongan. Kedua, saya kalau nggak salah 4 kali ya ke sana. Sampai fashion show, lagu saya yang sampai sekarang nih saya dapat kabar. Siapa dari Pak Tarigan ya, yang sekarang mereka masih ada di Jepang. Saya tahu dari dia. Dia bilang, Umi, dia bilang, itu fashion show, itu yang diputar lagunya Umi. Jadi untuk orang peragawan yang fashion, lagunya Umi yang diputar. Dia bilang, masa sih aku bilang gitu? Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Jalannya gimana ya kalau fashion show lagu dangdut itu gimana ya? Jalannya gimana itu? Saya waktu itu merasa tersanjung banget. Saya tampil sendiri dengan Mini Swan, ya. Itu lagu waktu itu, jangan kau pergi
jangan kau pergi, jangan tinggalkan diriku. Itu di simpang jalan dan rintik hujan, engkau berlari dariku. Judul lagunya O Ina Fuga. Lagu Jepang yang waktu saya nyanyikan itu udah tercipta 20 tahun yang lalu. Penciptanya adalah saya nyanyi di Gubah. Nah, waktu rekaman itu Jangan Kau Pergi termasuk ada Tadi malam ku bermimpi La Isla Bonita. Oh, lagunya aman Yona. La Isla Bonita. Tapi aku Dangdutnya. Dan pada joget ya Umi ya? Iya. Orang-orang Jepang itu denger pada goyang. Iya, senang semuanya. Makanya waktu itu dia datang, kemana itu? Yang dulu dia bilang, Elvi nyanyikan yang masih pure dangdut. Kenapa sekarang saya boring kehilangan dengernya? gitu ya. Baru sebentar denger udah nggak meresap dalam hati. Dia bilang gitu. Mbak Tejo? In fashion show kalau Pakai jalan dangdut. pakai jazz, pakai itu kan masih kebanyakan udah. Oh, pakai saya dangdut. waktu itu tersanjung banget. Jalannya gimana? Para peragawatinya gimana jalan? Jalan ngikutin lagu, orang lagunya juga nggak terlalu ini banget kan, bagus gitu. Artinya bukan yang dangdutnya harus sampai ke India banget gitu. Karena memang lagu dangdut itu kan waktu zaman-zaman dulu waktu kita kecil itu memang ada unsur kuraca. Kuraca tuh kayak lagu joget. Sekarang ada calte. Ting 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 ting. Itu kuraca. Teng 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 teng. Bisa masih gitu loh. Ya, kalau yang Umi misalnya menyanyikan sebaik lagu Nah, ini dangdut, modelnya di jalan. Mbak Modelnya Tejo di jalan. fashion show. Mbak Tejo dari sana biar agak Fashion jauh show. Mbak Tejo. Nah, asyik dikerjain ini ya. Iya. Dari musim duren sampai Nggak gitu musim mukanya, Mbak. banjir. Senyum dong. Yang kemarin, Asik. hai bang, jangan Pose. dipikir. Asik. Pose. Gak mudah ya jadi model ya Mbak Tejo. Di era perkembangan sekarang ini Umi juga termasuk yang ngikutin dunia digital nggak sih untuk eksistensi karir musik dangdut Umi? Ya, nyerempet-nyerempet dikit, ya harus lah. Misalnya nyerempet-nyerempet tuh? Ya aku nih orangnya nggak suka lihat TV, ya orangnya nggak pernah nonton TV. Terus ini ada asisten aku yang suka, Mim ini lihat, aku lihat gitu. Tapi harus khusyuk banget ke situ. Menarik kalau kita ngomongin soal mungkin royalti kali ya konteksnya. Oke. Nah ini kan jadi masalah yang substantif di dangdut dan ini sangat pelik karena kita tahu pencipta lagu dangdut satu populer gitu itu akan dinyanyikan oleh semua penyanyi dangdut gitu dan penyanyi dangdut itu biasanya kalau misalkan show dia akan pasti ada lagu-lagu yang hit dangdut sepanjang masanya gitu. Yeah. Nah dan ini kayaknya secara royalti sih aku nggak yakin dapat tersalurkan dengan baik gitu ya. Betul. Atau mungkin para pencipta lagunya dapat hak yang pasti gitu. Nah, Umi sendiri melihatnya gimana masalah royalti di dunia dangdut ini? Termasuk kalau rekaman dari zaman waktu itu, di dalam kontraknya bilang aja ada royalti tapi tidak pernah dilaksanakan dengan produser. Kayak gitu. Terus paling kalau yang hit saya ingat waktu lagu Karena Pengalaman, itu kan hit banget. Yang karena lirikan kau jatuh cinta, gitu kan. Itu nyanyi lagu itu. Nah terus disitulah sepertinya di tahun 75 itu saya dapat predikat Ratu Dangdut di 75. Jadi Umi tidak mempersoalkan masalah royalti nih. Sekarang kan lagi para penyanyi dan pencipta kan sedang Ya harus mempersoalkan. dong, itu hak keringat kita. Harus biar bagaimana. Cuma masih dalam, ya itu yang you sampaikan tadi kan. Bagaimana nih caranya? Kalau mau di-cut juga untuk seorang penyanyi juga susah juga dong. Kita nyanyi nggak bisa. Aduh, ini ada harus mesti bayar. Kita jangan nyanyiin deh yang itu, gitu. Karena pencipta dan penyanyi itu seperti mobil dan bensin ya, saling membutuhkan. Pencipta lagunya siapa yang Umi paling senang kerjasama? Oke, saya hampir semua pencipta. Pencipta tuh hampir semua mau Elvi harus nyanyikan lagu saya. Gitu. Jadi saya selalu kalau rekaman produser udah siapkan, umpama 10 lagu. Itu udah siapkan dari pencipta semua. Tinggal akhir-akhir baru saya lihat, oh ini oke. Tapi terkadang ada satu pencipta yang dia sebetulnya belum mampu untuk mencipta dan nggak begitu bagus, tapi dia datang sama aku. Dia bilang,
Mbak Elvi, tolong istri saya mau melahirkan. Ya Allah. Dia bilang, kalau Mbak Elvi bawa ini lagu, saya akan dibayar sama produser. Itu untuk kepentingan. Tapi kalau aku ini, hampir semua lagu yang genit, yang ini, yang itu, segala macam, udah semuanya aku harus bawain gitu. Karena mereka tahu, dia bilang, udah deh, kalau agak ini jadi kayaknya sombong. Udah deh kalau udah dibawa ini gitu. Jadi ya itu, kasusnya seperti itu. Jadi lebih ke Umi mencari pencipta lagu atau pencipta lagu nyari Umi sebetulnya? Pencipta mencari saya. Wah. Ya Allah, jadikan suamiku sayang kepada anak-anaknya semua. Dan jadikan aku istri yang selalu menyenangkan hatinya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.